Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi. Hadirin sahabat-sahabat Kemenak TV Toitoli yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah kisah di mana kisah ini adalah orang-orang yang rajin bersedekah di zaman para nabi, nabi-nabi terdahulu. Dan saya akan mengangkat kisah ini dari 3 kitab. Yang pertama, kitab Irsyadul Ibad, kemudian kitab Tanqihul Qaulil Hadsis karya Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian yang terakhir adalah dari kitab Duratun Nasihin. Sahabat Kemenak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 amalan yang tidak ada putus-putusnya. Yang pertama adalah amal yaitu sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang berikutnya adalah doanya anak yang soleh. Terkait dari ketiga tersebut, saya akan memberikan sebuah gambaran atau kisah tentang orang-orang yang rajin bersedekah. Nah, yang pertama adalah saya akan mengangkat sebuah kisah yang ada di kitab Tanqihul Qaulil Hadsis karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ada seorang pemuda yang sering memanjat pohon. Ada sebuah rumah, di samping rumahnya itu ada sebuah pohon besar. Maka istri dari pemuda tersebut menyuruh suaminya, pemuda tersebut, untuk memanjat pohon yang besar tersebut atau mengambil anak merpati tersebut untuk diberikan untuk dijadikan makanan. Maka ketika lelaki tersebut memanjat pohon tersebut dan mengambil anak dari burung merpati tersebut, kemudian dibawanya turun ke bawah pohon lalu dibawa ke rumahnya, lalu dijadikan makanan. Maka induk dari merpati ini mengadukannya kepada baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan baginda Nabi Sulaiman alaihissalam pun marah. Kemudian memanggil pemuda tersebut, mengapa ia melakukan hal tersebut. Maka pemuda tersebut tidak akan lagi mengambil anak dari merpati tersebut karena ia sudah mendapat larangan dari baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun suatu ketika burung merpati tersebut bertelur lagi, kemudian menetas memiliki anak merpati tersebut, maka istri dari pemuda tersebut menyuruh lagi untuk memanjat pohon tersebut. Maka sang pemuda tersebut tidak ingin lagi memanjat karena beliau sudah mendapatkan teguran dari baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka dengan sering dibujuk terus dibujuk oleh istrinya, akhirnya dia termakan juga rayuan oleh istrinya. Kemudian dia memanjat lagi pohon tersebut untuk mengambil anak merpati tersebut. Namun dengan kedua kalinya ia memanjat pohon tersebut, maka dia mengambil lagi anak dari merpati tersebut. Nah, kemudian induk dari burung merpati ini kemudian mengadukan lagi kepada baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, dan Nabi Sulaiman sangat marah. Kemudian baginda Nabi Sulaiman alaihissalam mengutus 2 setan. Yang pertama adalah setan dari barat, kemudian adalah setan dari timur. Maka diperintahkanlah 2 setan tersebut untuk menjaga pohon tersebut agar pemuda tersebut tidak lagi mengambil anak dari burung merpati tersebut. Kemudian diperintahkan setan tersebut untuk meraih kaki pemuda tersebut, kemudian dijatuhkan ke bawah pohon. Namun pada suatu ketika, pemuda tersebut memanjat pohon tersebut lagi. Nah, dia baru ingin memanjat pohon, baru di pertengahan pohon, tiba-tiba ada seorang pengemis datang ke rumahnya.
dan ini disaksikan olehnya di atas pohon. Maka dia mengetuk pintu untuk meminta sesuatu yang bisa diberikan kepada dia, si pengemis tersebut. Maka istri pemuda tersebut yang sedang memanjat pohon mengatakan, "Kami tidak mempunyai sedikit pun yang bisa diberikan." Maka pemuda tersebut melihat di atas pohon, lalu dia turun dan bergegas masuk ke rumah dan memberikan sepotong roti. Ada juga riwayat mengatakan memberikan sedikit gandum. Maka inilah yang diberikan kepada si pengemis tersebut. Kemudian pemuda tersebut naik lagi ke atas pohon untuk melanjutkan misinya atau mengambil dari anak dari merpati untuk dijadikan makanan. Sahabat kemana apa yang terjadi? Padahal baginda Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim 2 setan dari barat dan 2 setan dari timur untuk mencelakakan dari pemuda tersebut. Namun ketika pemuda itu memanjat lagi pohon tersebut dan berhasil lagi diambil anak dari merpati tersebut. Dan ini diadukan lagi oleh induk dari merpati tersebut. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam sangat marah dan memanggil 2 setan dari barat dan setan dari timur tersebut yang diperintahkannya untuk menjaga pohon tersebut. Sahabat kemana apa yang terjadi? Ketika 2 setan tersebut dipanggil, ini diceritakan dalam kitab Tanqihul Qaulil Haqqi, bukan karangan-karangan saya. Silakan cari kitabnya, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Apa yang terjadi sahabat kemana? Ketika baginda Nabi Sulaiman alaihissalam sangat marah, memanggil lagi 2 setan tersebut. Apa dikatakan beliau? Apakah kalian mengkhianati saya? Lantas dikatakan 2 setan tersebut, kami tidak mengkhianatimu wahai Nabi Sulaiman. Namun ketika pemuda tersebut ingin memanjat sebuah pohon itu, tiba-tiba datang seorang pengemis tua, lalu meminta makanan kepada istrinya. Lantas sang pemuda tersebut turun dari pohon dan memberikan sedikit gandum atau roti. Maka dengan sebab atau asbab dari sedekahnya itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat dan mencekik leher saya, saya dibuang ke arah tempatnya terbitnya matahari dan teman saya dibuang ke arah terbenamnya matahari karena sebab dari bersedekah. Hadirin sahabat kemanak yang sama-sama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar padilahnya orang yang bersedekah. Sedekah ini dapat menolak tolak bala atau menolak bencana. Kemudian sahabat kemenak Toitoli yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya anak yang soleh. Nah, ini ada kisahnya di dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Seorang pemuda bermimpi keluar dari kuburan, memungut sesuatu, berkumpul-kumpul orang. Namun dalam mimpi tersebut, dia melihat ada satu orang tua cuma duduk-duduk di atas kuburannya, tidak seperti roh-roh yang lainnya sedang memungut-mungut sesuatu. Maka pemuda tersebut di dalam mimpinya berkata, dia bertanya kepada orang yang sedang duduk di atas kuburan tersebut, sedang apakah orang-orang ini? Sedang apa yang mereka sedang pungut? Maka orang tua yang cuma duduk-duduk di atas kuburan berkata, mereka sedang memungut doa-doa dari orang-orang yang masih hidup. Maka beruntunglah kita, orang-orang yang masih hidup, apalagi yang menjadi imam sering mendoakan Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bayangkan setiap hari 5 waktu didoakan orang-orang yang masih hidup maupun orang yang sudah meninggal atau orang yang sudah mendahului kita. Maka lanjut cerita, pemuda tersebut berkata, "Kenapa Bapak cuma duduk-duduk? Kenapa Bapak tidak seperti roh-roh yang lainnya, memungut-mungut doa atau hadiah kiriman pahala dari orang-orang yang masih hidup?" Apa dikatakan orang tua tersebut? "Saya tidak perlu memungut-mungut lagi. Saya sudah cukup." Lantas anak muda ini yang bermimpi, "Apa yang membuat Bapak menjadi cukup?" Maka orang tua itu menjawab, "Saya merasa cukup karena anak saya selalu mengirimkan hadiah bacaan Al-Quran kepada saya." Ketika anak muda ini
terjaga atau terbangun dari mimpinya. Maka dia langsung pergi ke pasar, mencari seorang pemuda yang mengirimkan bacaan atau anak dari orang tua tersebut. Karena anak muda tersebut berjualan makanan di daerah pasar di daerah India, maka dia melihat seorang pemuda ketika dia terbangun dari mimpinya, dia lantas mencari pemuda anak dari bapak tadi yang mengirimkan bacaan Al-Quran. Maka ketika sampainya di pasar, dia melihat seorang pemuda berjualan. Dia menggoyang-goyangkan bibirnya seolah-olah dia sedang membaca ayat suci Al-Quran. Maka disapalah anak dari orang tua yang di dalam mimpi tersebut, lalu menceritakan kisahnya. Apakah benar kamu selalu membaca Al-Quran dan mengirimkan hadiah kepada orang tua kamu? Maka anak muda ini menjawab, anak dari orang tua yang duduk-duduk di atas kuburan menjawab, ya benar, setiap hari, setiap saya berdagang, saya selalu mengirimkan membaca Al-Quran lalu mengirimkan kepada orang tua saya. Dan itu saya hadiahkan setiap hari kepada orang tua saya atau kepada bapak saya. Nah, maka anak muda ini menjawab, menceritakan kisah mimpinya, bahwa saya semalam bermimpi melihat bapak kamu, ayah kamu, yang lain itu sedang memungut-mungut hadiah pahala dari orang-orang yang sudah masih hidup. Sedangkan ayah kamu masih hidup, ayah-ayah kamu cuma duduk-duduk di atas kuburannya. Karena dia merasa cukup, karena engkau selalu mengirimkan bacaan Al-Quran kepada ayahmu. Sahabat kemenak Toitoli yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut cerita. Setelah kejadian tersebut, pada hari berikutnya, anak muda tadi yang melihat bermimpi lagi melihat orang yang keluar dari kuburan. Mimpinya masih sama. Namun pada mimpi kali ini ada satu yang berbeda. Sahabat TV Kemenak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya dia bermimpi, yang awalnya dia bermimpi melihat orang berduyun-duyun keluar dari kuburan, dia melihat satu orang tua duduk di atas kuburan, hanya duduk santai, menerima hadiah bacaan dari anaknya. Namun pada mimpi kali berikutnya, orang-orang keluar dari kuburan melihat berduyun-duyun. Namun berbeda dari mimpi tersebutnya. Orang tua yang tadi duduk-duduk di atas kuburan, kini memungut-mungut seperti roh-roh yang lainnya. Maka anak muda ini bertanya lagi, "Wahai orang tua, mengapa engkau memungut-mungut bacaan atau hadiah dari pahala orang yang masih hidup? Bukankah engkau dikirimkan dari anakmu?" Apa dikatakan orang tua ini? "Betul, memang saya selalu dikirimkan hadiah bacaan kepada anak saya, namun anak saya sudah meninggal dunia juga." Maka terbangunlah dia dari mimpinya, lantas mencari anak muda yang kemarin dicarinya di pasar. Dicarinya, tidak ditemukannya. Maka ia bertanya kepada tetangga-tetangga pedagang di sampingnya, "Di manakah anak muda yang berjualan salibari di sini?" Maka tetangga pedagang tersebut mengabarkan bahwa anak muda yang menjual salibari tersebut beberapa hari yang lalu sudah meninggal dunia. Hadirin sahabat Kemenak Toitoli yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita perlu paham yang namanya bersedekah. Seandainya kita bersedekah, memberikan sedekah satu biji keramik saja kepada sebuah masjid, selama keramik itu masih berada menempel di lantainya, selama digunakan untuk beribadah, maka pahala yang akan kita dapatkan dari jamaah-jamaah yang sholat di masjid tersebut. Meskipun kita sudah meninggal, tetapi selama keramik tersebut belum dicungkel atau dicabut, maka kita akan menerima pahala meskipun kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang terakhir, sahabat Kemenak, dalam kitab Duratun Nasihin, dikisahkan ini diriwayatkan oleh istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan ada seorang perempuan datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan tersebut berkata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakanlah saya agar tangan saya sembuh." Ternyata tangan dari perempuan tersebut lumpuh, hadirin. Maka Nabi bertanya,
ada apa yang terjadi dengan tanganmu sampai lumpuh?" Maka perempuan tersebut mengisahkan bahwa dia bermimpi melihat seolah-olah kiamat sudah dekat, neraka sudah dekat, dan surga pun sudah dekat. Ketika dia melihat orang tuanya, ibunya berada di dalam neraka, berdiri di atas jurang, maka perempuan itu bertanya, "Wahai ibu, mengapa engkau berdiri di atas jurang neraka?" Dan ibu memegang, di tangan sebelah ibu memegang sebuah daging atau sebuah lemak, dan tangan sebelahnya ibu memegang sebuah kain yang kecil. Maka ibu tersebut berkata, "Wahai anakku, wahai putriku, sesungguhnya pada di dunia dulu saya rajin beribadah dan diridhoi oleh ayahmu. Namun ada satu kesalahan saya, yaitu saya tidak rajin bersedekah atau kikir. Namun saya dengan lemak atau daging yang ada di tangan saya, dengan kain yang ada di sebelah tangan saya, inilah yang menyebabkan saya selamat dari jurang. Makanya saya hanya berdiri di atas jurang neraka, karena itulah satu-satu sedekah saya." Kemudian putri tersebut bertanya, "Wahai ibu, kemudian di mana ayah?" Maka ibunya menjawab, "Ayahmu adalah orang dermawan dan dia sekarang berada di dalam surga bersama orang-orang dermawan." Dan ini dikisahkan dalam kitab Durratun Nasihin. Kemudian putri tersebut datang kepada ayahnya ke surga, dan di dalam surga ia melihat ayahnya sedang memberi minum dari telaga baginda Nabi Muhammad SAW. Maka anak putri tersebut berkata pada ayahnya, "Wahai ayah, wahai istri dari ibuku, tidakkah engkau menolong ibuku yang sedang berada di dalam neraka? Tidak bisakah ayah memberikan seteguk dari air dari telaga tersebut?" Maka ayah dari putri tersebut mengatakan, "Wahai putriku, telaga ini tidak layak untuk diminum bagi orang-orang yang kikir atau jarang bersedekah di dunia." Maka sahabat-sahabat Kemenak Toitoli yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjut kisah ini. Karena anak ini tidak diberikan oleh ayahnya, maka dia mengambil secara sembunyi-sembunyi air tersebut, lalu dibawakanlah kepada ibunya di dalam neraka. Dan ketika dia berada di dalam neraka, muncullah suara, "Semoga tanganmu menjadi lumpuh karena mengambil air dari telaga surga tanpa sepengetahuan dari ayahmu." Maka sahabat kemenak, dengan kisah tersebut, putri tersebut, anak perempuan tersebut terbangun atau terjaga dari mimpinya, melihat tangannya sudah lumpuh. Karena asbab dari penyebab mimpi tersebut, dia mengambil air dari telaga di surga tersebut tanpa sepengetahuan ayahnya. Kemudian dia ceritakanlah mimpi tersebut kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW mendoakan putri tersebut, lalu tangan putri perempuan tersebut sembuh. Dari kisah tersebut, hadirin sahabat-sahabat Kemenak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah padilah yang sangat besar apabila kita bersedekah. Dalam kitab Durratun Nasihin, apabila seorang anak Adam bersedekah dengan sebuah balon, selama balon itu masih terpampang atau tergantung di atas sebuah masjid, maka selama itu pula kuburannya selalu diterangi oleh cahaya-cahaya di dalam kuburannya, sehingga dia tidak merasa gelap dalam kuburannya. Sahabat Kemenak Toitoli yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlulah kita sering-sering melakukan sedekah. Karena dalam kitab Dokaikul Akbar dikisahkan ada roh-roh atau orang-orang yang sudah mendahului kita setiap malam Jumat selalu datang kepada ahli keluarganya. "Wahai anak-anakku, wahai saudara-saudaraku, kasihanilah saya. Tidak sudikah kalian bersedekah dengan seteguk nasi atau sepotong roti? Kalaupun kalian merasa berat, maka sudikah kalian mengirimkan surat Al-Fatihah kepadaku?" Maka dengan kisah tersebut, dari 3 amal yang tidak putus-putusnya, yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini seperti yang saya katakan tadi, selama kita bersedekah, amalannya tidak akan putus-putus. Selama masih ada keramik di masjid tersebut,
maka pahala kita akan terus jalan. Kemudian doanya anak yang soleh. Kemudian yang terakhir, hadirin sahabat kemana itu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu yang bermanfaat. Selama kita menjadi guru, memberikan pemahaman kepada murid-murid kita, dan murid-murid kita ini mengamalkan ilmu yang ada yang kita berikan, selama pula itu kita mendapatkan pahala. Kemudian dari murid-murid tersebut menjadi seorang guru lagi, meskipun dia tidak menjadi guru atau dia menjadi seorang polisi, menjadi tentara, dia mengamalkan ilmu tersebut, maka kita yang guru yang pertama, yang awal ini, maka kita mendapatkan pahala meskipun kita sudah meninggal dunia. Hadirin sahabat TV Kemenak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa banyak sekarang berdiri pesantren, sekolah-sekolah, yayasan? Karena itu ingin memanfaatkan ilmu jariah tersebut, ilmu yang bermanfaat. Selama pesantren atau sekolah masih berdiri kokoh, yang pertama membangun, maka orang-orang yang sekolah di pesantren tersebut, orang-orang yang sekolah di sekolah tersebut, mendapatkan ilmu dari sekolah tersebut. Kemudian setelah selesai dari sekolah tersebut, kemudian dia melanjutkan kehidupannya, dan ilmu yang dia dapatkan kemudian ketika dia berumah tangga lagi, murid tersebut, dia tanamkan lagi kepada anak-anaknya. Bisa jadi anak-anaknya tersebut lagi menjadi seorang guru atau menjadi apalah. Selama kita yang ini guru pertama, atau kita ini seorang guru, luar biasa hadirin. Selama kita sudah berada di kubur, di liang lahat, kita selalu menerima hadiah karena kita pernah mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang-orang yang pernah kita berikan kepada murid-murid kita terdahulu. Mudah-mudahan dengan apa yang saya berikan pada kesempatan kali ini, sebuah kisah orang-orang yang bersedekah di zaman baginda Nabi Muhammad SAW dan baginda Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi ittiba. Kita bisa contohi, semoga kita bisa menjadi orang-orang soleh terdahulu. Kita bisa ambil manfaat dan positifnya, lalu kita amalkan pahala-pahala tersebut atau amalan-amalan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini bisa kita kesankan dalam hati dan kita bisa sampaikan kepada orang-orang yang belum sempat mendengarkannya hari ini. Saya akhiri minallahi musta'an wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.